Perkenalkan, nama saya Paskasius Andreas Dupon dengan NIM 43121, mahasiswa semester 6 Prodi Ilmu Komunikasi Unwira Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS Etika PR. Untuk pertanyaan pertama, carilah contoh kasus public relation dalam perusahaan dan bagaimana cara perusahaan mengatasi atau menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk contoh kasusnya itu krisis Volkswagen emission skandal. Pada tahun 2015, VW atau Volkswagen terlibat dalam skandal besar ketika terungkap bahwa mereka telah memasang perangkat lunak kecurangan di jutaan kendaraan diesel untuk menipu uji emisi di berbagai negara. Perangkat ini memungkinkan mobil-mobil tersebut menunjukkan hasil uji emisi yang jauh lebih rendah daripada yang sebenarnya saat digunakan di jalan. Dampaknya, skandal ini menghancurkan reputasi Volkswagen secara global, menyebabkan kejatuhan nilai saham, denda besar dari berbagai pemerintah, dan hilangnya kepercayaan konsumen. Cara perusahaan mengatasi krisis ini ialah yang pertama, pengakuan dan permohonan maaf kepada publik. Volkswagen segera mengeluarkan pernyataan resmi mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepada konsumen, pemerintah, dan publik. Yang kedua, penarikan dan perbaikan kendaraan. Volkswagen mengumumkan penarikan kembali jutaan kendaraan yang terlibat dalam skandal tersebut. Yang ketiga, program kompensasi. Volkswagen menawarkan kompensasi kepada pemilik kendaraan yang terdampak. Yang keempat, komunikasi transparan. Volkswagen berusaha untuk tetap transparan dengan konsumen dan pemangku kepentingan lainnya melalui website khusus yang memberikan informasi terkini mengenai langkah-langkah perbaikan yang dilakukan. Yang kelima, rekonstruksi dan reformasi internal. Volkswagen melakukan rekonstruksi besar-besaran dalam perusahaan untuk mencegah terulangnya skandal serupa. Yang keenam atau yang terakhir, investasi dalam teknologi hijau. Untuk mengembalikan kepercayaan publik dan mengubah citra perusahaan, Volkswagen mengumumkan investasi besar dalam teknologi kendaraan listrik dan yang berkelanjutan. Untuk pertanyaan yang kedua, citra perusahaan dianggap sebagai suatu persepsi masyarakat terhadap jati diri perusahaan atau organisasi. Bagaimana seorang PRO sebuah perusahaan untuk menciptakan pemahaman yang baik dari masyarakat terhadap perusahaan atau organisasinya. Seorang Public Relation Officer atau PRO memiliki peran dalam membangun dan memelihara hubungan baik antar perusahaan dan masyarakat. Berikut ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menciptakan pemahaman yang baik dari masyarakat terhadap suatu perusahaan atau organisasi. Yang pertama, komunikasi terbuka dan transparan. Menyampaikan informasi yang jelas, memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang kegiatan, produk, dan layanan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan program CSR, Corporate Social Responsibility. Yang ketiga, menggunakan media sosial dan digital. Yang keempat, mengadakan acara dan kegiatan publik. Yang kelima, media relation, menjalin hubungan yang baik dengan media, bekerjasama dengan media untuk menyebarkan informasi positif tentang perusahaan. Yang keenam, membangun citra dan identitas perusahaan yang kuat. Yang ketujuh, menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan. Dan yang kedelapan, pelatihan dan pengembangan karyawan, melatih karyawan untuk menjadi duta perusahaan yang baik dalam interaksi mereka dengan masyarakat. Untuk pertanyaan yang terakhir, berikan contoh dan uraikan pelanggaran etika dalam dunia advertising. Contoh pelanggaran etika dalam dunia advertising itu kasus Pepsi Kendall Jenner. Kasus ini terjadi pada tahun 2017. Pepsi merilis sebuah iklan yang menampilkan Kendall Jenner, seorang model terkenal yang berpartisipasi dalam sebuah kontes. Iklan tersebut menunjukkan Jenner yang memberikan sekaleng Pepsi kepada seorang polisi yang kemudian tersenyum seakan-akan menyelesaikan ketegangan antara para demonstran dan polisi. Iklan ini segera mendapat kritik luas dan pada akhirnya ditarik oleh Pepsi. Pelanggaran etikanya yang pertama, trivializing social issue, meremehkan isu sosial. Iklan tersebut dianggap meremehkan dan mengecilkan arti dari protes-protes nyata yang sedang terjadi di seluruh dunia, terutama berkaitan dengan isu-isu serius. Yang kedua, pencongklakan budaya.
Iklan tersebut menggabungkan elemen-elemen dari berbagai budaya dan gerakan sosial tanpa memberikan konteks atau penghargaan yang memadai. Yang ketiga, kurangnya representasi otentik. Iklan tersebut dianggap tidak otentik karena menggambarkan solusi yang sangat sederhana untuk masalah yang sangat kompleks dan serius. Respon dan penyelesaian. Yang pertama, penarikan iklan. Pepsi segera menarik iklan tersebut dari semua platform setelah menerima kritik keras dari berbagai pihak, termasuk dari aktivis sosial dan publik secara umum. Yang kedua, pernyataan permintaan maaf. Pepsi mengeluarkan pernyataan permintaan maaf resmi, mengakui bahwa mereka melewatkan tanda dalam mencoba menyampaikan pesan perdamaian dan persatuan. Yang ketiga, evaluasi internal. Pepsi melakukan evaluasi internal untuk memahami di mana kesalahan terjadi dalam proses pembuatan iklan dan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Pelajaran yang dapat kita petik, yang pertama, perusahaan harus sangat berhati-hati ketika menggunakan isu-isu sosial dalam iklan yang mereka buat. Penting untuk memastikan bahwa representasi dalam iklan adalah otentik dan tidak menyederhanakan atau meremehkan isu-isu kompleks. Sekian jawaban dari saya.